Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pengajian malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa syahadat raditu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak, adik-adik, jamaah kajian malam Rabu pasolatan di Masjid Nurul Huda 19 Glondong Wirokerten rahimakumullah. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah atas limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, termasuk kesempatan untuk melakukan sholat maghrib secara berjamaah di masjid, serta nikmat-nikmat lainnya yang Allah anugerahkan kepada kita, lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, serta kesehatan. Salawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini pertemuan ke-221 hari Selasa 25 Februari 2025. Insya Allah ini adalah serial terakhir edisi arah kiblat pada bulan Februari. Sebelum nanti Ramadan kan kita libur ya, karena ada kajian khusus, dan insya Allah disambung lagi setelah Ramadan atau pas Syawal atau setelah itu ya, insya Allah. Dengan dulu disampaikan oleh Pak Haji Kasilan, kita akan mengulangi dari awal kembali. Jadi kembali awal lagi, nggak apa-apa ya. Ngaji itu kita meskipun sudah, tapi kita ulangi lagi. Siapa tahu yang sudah jadi lupa, jadi ingat lagi. Yang sudah mengamalkan jadi semakin mantap ya. Jadi ibaratkan kita itu segelas ya, sebuah gelas yang terbuka lalu dikosongkan, sehingga ketika ada air yang masuk dikucurkan air ke dalam gelas itu, gelasnya yang kosong menjadi terisi, jadi penuh. Sementara kalau gelasnya ibarat hati kita itu tertutup, ada gelas tapi ditutup, maka tidak akan bisa menampung air ya, tidak bisa menampung air minum misalnya. Hadiratullah, untuk malam hari ini kita akan mengulang ya tentang kaitannya antara Ka'bah dengan kiblat. Pernah di awal yaitu mengenai sejarah arah kiblat, kemudian amalan-amalan yang terkait dengan arah kiblat, lalu kemarin bagaimana
keadaan-keadaan yang boleh tidak menghadap kiblat. Nah, sekarang kita akan ulangi atau membahas mengenai secara lebih jauh tentang Ka'bah dan kiblat. Ini Pak Badawi sudah kembali lagi ya. Ya alhamdulillah, ini nanti yang bisa bercerita, bisa membayangkan bagaimana keadaan Ka'bah yang sebenarnya. Arah kiblatnya orang mukmin sholat itu ya di Ka'bah, ke arah Ka'bah. Nah, sudah dirasakan oleh Pak Badawi dan beberapa orang lainnya yang sudah mendahului ya. Maksudnya sudah duluan ke sana. Sementara ini yang ngomong belum pernah ya. Baru sebatas angan-angan rencana. Apakah sudah daftar? Dulu masih ingat nggak kata Pak Saijan waktu di GOR itu naik haji itu syaratnya apa? Harus daftar ya. Meskipun sugih kaya pengen tapi tidak daftar, ya angel, nggak bakal dipanggil, maka harus daftar. Ya alhamdulillah itu kalau panjang umur ya. Saya dan istri sudah daftar. Diperkirakan 2040. Saya usia 40 sekarang ya. Jadi sekitar daftarnya tahun 2013 sampai 2014. Jadi saya masih di Grojogan. Nah, itu 2 tahun nikah sudah bismillah daftar haji. Daftar sudah alhamdulillah tertulisnya 2040. Ini nanti bagaimana, apakah bisa dimajukan atau dimundur itu Allah alam ya. Yang penting ikhtiar sudah daftar ya. Jadi ada peluang dipanggil. Kalau nggak daftar nggak bakal dipanggil ya. Nggih. Ya ada persekot dulu ya. Ya nggak apa-apa, waktu zaman saya masih di Bodon dan istri masih di Al-Mutiin ya. Maksudnya ngajarnya ya, bukan tinggalnya. Apa yang akan kita bahas? Ini sedikit mengulas tentang Ka'bah. Ini membuat memori kembali untuk Pak Badawi yang baru datang kapan Pak? Oh hari ini ya, ya alhamdulillah. Ya jadi bagus. Ya alhamdulillah ya. Jadi sama istri ya? Mana ibunya, ada nggak? Tidak. Saya tuh nggak kelihatan jelas ya. Makanya saya tuh kesana itu juga dengan nggak begitu jelas saya aslinya itu ya. Kalau Pak Haris saya kelihatan. Kalau ibu-ibu sama semua kan pakai rukuh ya. Nah, Pak No kelihatan. Ya alhamdulillah. Jadi tentang Ka'bah, saya juga mengutip dari. Saya ingat saya dengan Pak siapa utamanya Pak Padmono ya, ketika cerita betapa senangnya sudah masuk Masjidil Haram saja sudah gemetar, deg-deg, aku kita tenan apa ora ya, tenan ya, dicubit katanya ya. Oh benar, sudah ke Masjidil Haram, sudah bisa melihat Ka'bah. Nah, sementara ini yang ngomong baru sebatas lewat YouTube. Ikan ada live Mekah bagaimana sekarang tuh, ada orang tawaf mengelilingi Ka'bah itu ada live. Jadi kalau ada orang yang jahil itu terekam semua. Sudah ada live di YouTube Mekah Today ya, update bisa dilihat. Ini mengenai Ka'bah, mengenai kiblat ya, arah kiblat dengan Ka'bah. Jadi memang dua-duanya identik. Artinya orang menyebutkan Ka'bah langsung membayangkannya, menyebut kiblat langsung membayangkan ke arah Ka'bah, di mana letak Ka'bah berada. Beda sebelum turun wahyu bahwa kiblatnya Rasulullah SAW untuk sholat itu ke Baitul Maqdis. Kita hidup setelah turunnya ayat surat Al-Baqarah 144 dan seterusnya 150. Artinya kita ketika sholat menghadapkan ke Masjidil Haram, lebih khususnya ke Ka'bah. Mbah Warson itu pengarang kitab Al-Munawwir. Mbah Warson, Ahmad Warson Munawwir,
di Kerapyak itu kan membuat kamus ya. Lalu mengartikan tentang Ka'bah itu, kiblat itu adalah Ka'bah. Meskipun dari sekian arti kiblat itu menunjukkan arah. Jadi tidak sebelum menunjuk ke kiblat secara khusus, Ka'bah secara khusus itu ada artinya arah. Dari kata qabala yaqbalu kiblatan. Jadi bentuk masdar. Kiblah itu adalah bentuk masdar. Masdar itu kata benda. Gampangannya seperti saya nih, Mas'ud, Sa'ida, Yas'udu, Mas'ad. Mas'ad itu adalah masdar. Jadi orang yang berbahagia atau orang yang menolong. Kalau Mas'ud itu isim maf'ul, artinya yang dibahagiakan. Jadi saya itu dibahagiakan, Mas'ud. Seperti nama-nama yang lain yang diambil dari bahasa Arab itu bisa diurut secara sorofnya. Masjidun, ini masjid itu dari kata sajadah. Jadi masjidun adalah isim makan, kata kerja tempat, masjidun. Apalagi sajadah gitu ya, sajadatun. Kemudian maktabah, ini untuk nulis katabah yaktubu, kitaban, katban. Itu sedikit tentang bahasa Arab. Nah, kenapa kok harus menyinggung bahasa Arab? Ini motivasi Bapak Ibu. Sebelum kesini ya, di salah satu pengajian yang mengisi itu Dr. Yoyo. Ini teman saya waktu di IAIN, ketua jurusan bahasa Arab UAD. Dia menyebutkan bagaimana dia cerita tentang orang-orang Spanyol, orang-orang Eropa belajar bahasa Arab di Spanyol, bukan di Cordoba, pokoknya di Spanyol. Lalu mereka itu bukan Islam, bukan Muslim. Kenapa mereka belajar bahasa Arab? Ditanya, supaya bisa sebagai guide, sebagai guide turis, penunjuk arah atau pemandu wisatanya dari orang-orang Arab. Jadi mereka belajar bahasa Arab itu gersang, tidak ada nuansa bahwa bahasa Arab itu bahasanya orang sholat, bahasa Al-Quran, bahasanya orang di surga kelak. Lalu ada orang-orang Cina. Orang-orang Cina datang belajar bahasa Arab sungguh-sungguh. Lalu ditanya, kenapa kok kamu belajar bahasa Arab? Ini orang Cinanya bukan Muslim. Apa jawabnya? Supaya bisa masuk ke perusahaan-perusahaan di Timur Tengah yang berbahasa Arab. Nah, jadi jelas belajar bahasa Arab untuk apa? Untuk menguasai ekonomi. Nah, gampangannya gitu, secara tidak langsung. Jadi bisa masuk ke perusahaan-perusahaan di Timur Tengah. Kan nggak mungkin bahasa Jawa di sana ya, menggunakan bahasa Arab ya. Beda. Kenapa kita kok kalau ditanya kenapa bahasa Arab? Jelas motivasinya itu untuk memahami Al-Quran, karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Untuk apa lagi? Supaya lebih khusyuk sholatnya, karena bacaan sholat itu bahasa Arab. Jadi motivasinya itu ada nilai agamanya, tidak gersang, tidak motivasi ekonomi, tapi motivasinya untuk ukhrawi. Ini anak saya yang pertama di pondok. Ini kemarin Hotmil Quran sudah bil ghaib ya. Bin Nazri yang sebelumnya bil ghaib juz 30, sekarang sudah masuk ke bin Nazri. Jadi ada surat-surat yang dihafal. Saya beri motivasi untuk menghafal Al-Quran. Semua orang itu bisa. Orang bukan Islam pun kalau dia sungguh-sungguh maka bisa belajar, bisa menghafal Al-Quran. Yang susah itu adalah menjaganya. Karena kan walaqad yassarnal Qur'ana lizik fahal mudzakir. Al-Quran itu memang dimudahkan untuk dipelajari. Al-Quran yang bahasa Arab, kita kan orang Jawa, orang Indonesia, tapi bisa mudah belajar bahasa Arab. Orang bukan Arab saja bisa menghafal ayat Al-Quran, tapi yang luar
yang butuh energi tambahan adalah menjaga ayat-ayat Al-Quran yang sudah dihafal. Lalu apa pesan saya ke anak saya? Yang kedua itu kamu harus kuasai bahasa Arab. Bisa bahasa Al-Quran, hafal Al-Quran, tapi tidak tahu artinya, kurang sreg. Orang hafal, Al-Kahfi hafal, tapi apa artinya alhamdu? Alladzi anzala, apa? Nggak tahu kalau tidak belajar bahasa Arab. Maka pelajari bahasa Arab. Ya memang setiap orang ada kelebihan. Ada yang secara IQ itu di ekonominya, ada yang di skill olahraganya, ada yang di matematika, sainsnya oke, tapi dalam bahasa Arab kurang. Nah ini anak saya cenderungnya ke Arabnya, maka saya beri motivasi. Wis, kamu kalau misalnya kayak ayah, matematika mungkin agak susah, maka apa? Sudah bahasa Arab aja, maksimalkan bahasa Arab. Kamu belajar bahasa Arab itu belajar Al-Quran, huruf-huruf hijaiyah, satu hurufnya saja belajar ayat Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran, 10 kebaikan. Lalu bagaimana kalau satu ayat? Bagaimana kalau satu surat? Bagaimana kalau satu juz? Bagaimana kalau 30 juz? Penuh dengan keberkahan Al-Quran. Kamu belajar matematika bagus gak? Bagus. Tapi kamu ngitung rumus-rumus, kotangan, sinus, integral, nganti botak kayak saya, belum tentu dapat pahala ilmu dari setiap angka-angka yang ditulis, angka-angka yang dihitung. Ini memberi motivasi ya. Nah, setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Apa yang bisa diambil dari seseorang itu maka dikembangkan. Pertanyaan nih, bagaimana hukum menghadap kiblat? Kemarin sudah disampaikan. Jadi ada wajib itu ketika orang melaksanakan sholat, wajib menghadap kiblat, sholat fardu. Lalu kemudian menghadapkan jenazah ketika hendak menguburkan. Wajahnya si jenazah itu dihadapkan ke arah kiblat. Perkara nanti ada yang di utara, ada yang di selatan, itu bagaimana posisi kuburan itu, apakah di sebelah timurnya Ka'bah atau sebelah utaranya Ka'bah atau sebelah baratnya Ka'bah. Kemudian hukum menghadap kiblat itu sunnah kapan? Ketika membaca ayat Al-Quran, ketika berzikir atau berdoa, kemudian ketika tidur dengan bahu kanannya itu menghadap ke kiblat. Jadi pipi menggunakan telapak tangan atau telapak tangan itu wajahnya menghadap ke kiblat. Berarti kepala di utara kalau di sini, kalau di Indonesia. Lalu yang sunnah juga apa? Azan. Muadzin itu disunahkan juga mengarah ke arah kiblat. Pernah melihat di Indonesia ada orang adzan ke ngadap timur? Tidak mungkin, kecuali sedang latihan atau sedang belajar ya. Anak-anak itu di musola, di sekolah itu kan tidak harus menghadap kiblat, ya nggak apa-apa. Menghadap ke utara, menghadap ke timur, teman-temannya di sebelah timur. Maksudnya biar berani, ya, maksudnya mentalnya jadi. Tapi begitu pelaksanaannya itu mengarah ke kiblat. Lalu hukum menghadap kiblat itu haram bagi orang yang buang air besar atau buang air kecil ketika di tanah lapang terbuka tanpa ada dinding penghalang ataupun penutup. Itu haram. Jadi usahakan ada tirai, ada pembatas. Itu mengulang ya. Jadi lalu bagaimana sekarang tentang Ka'bah? Ka'bah. Dulu kan disinggung juga. Ini saya membacakan ayat Al-Quran mengenai Ka'bah. Ka'bah yang dimaksudkan yang ada di Mekah. Terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baitin wudi'a linnas lilladzi bibakkata mubarakah wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah pertama
yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah, yakni berada di Bakkah, sebutan untuk Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Itu Baitullah di Mekah Mubarakah. Baitullah itu dimaknai dengan Ka'bah. Kemudian tentang kaitannya dengan sejarah ya, Ka'bah ini peletak dasar bangunan utamanya, pertamanya adalah Nabi Adam awalnya. Ada yang menyebutkan ini dalam jurnal ya, jurnal ilmiah. Ketika Nabi Adam itu diturunkan ke bumi oleh Allah, nah di antar tempat singgahnya itu membuat bangunan yang menjadi dasar dari Ka'bah. Jadi bangunan pertama itu di bumi adalah Ka'bah. Jadi secara filsafat Islam begini, ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, kan belum tahu siapa-siapa, belum kenal apa-apa. Maka dia butuh ada sarana untuk mengoneksikan kepada zat yang menciptakan, yakni Allah. Dibuatlah Ka'bah, bangunan. Belum seperti sekarang. Kita tidak bisa membayangkan dulu seperti apa. Nabi Adam kan besarnya tidak seperti sekarang atau kecilnya seperti sekarang. Tentu akan lebih besar. Ya. Nabi Adam tingginya mungkin beberapa kali lipat dari kita. Tingginya saja. Zaman dulu ya Nabi Adam. Jadi yang jelasnya Mekah di Ka'bah yang pada zaman Nabi Adam itu sudah ada. Lalu apa hikmahnya? Hikmahnya bagi kita semua ini. Ketika kita berada di tempat yang belum kita kenal, dimanapun berada, maka kita butuh ada titik suatu tempat yang dijadikan sebagai tempat berdoa. Kan kalau misalkan jenengan coba misalnya kalau pernah mendaki gunung, itu akan mencari tempat, dan dimanapun tempat itu adalah bisa untuk sholat, bisa untuk ibadah, bisa untuk berdoa. Kalau jenengan naik gunung itu gelap, ada hutan, apalagi pas begitu malam hari, sudah bayangan yang diminta oleh jenengan, oleh kita para pendaki adalah hanya berserah diri kepada Allah. Itu saya rasakan ya. Beberapa ini pas zaman saya masih kuat naik gunung ya. Nah, sekarang mah sudah boro-boro naik gunung ya, sudah letrok kakinya ya. Jadi pernah Gunung Merbabu sana lewat Selo, Boyolali ya. Boyolali itu kalau bahasa kerennya adalah krokodil forget ya. Boyo itu krokodil, lali itu lupa, kalau bahasa Inggrisnya forget. Jadi krokodil forget, krokodil forget ya. Kemudian gunung geser ke sebelah utara, Sumbing Sindoro. Sumbing Sindoro itu pernah juga. Di Sindoro itu di atas sana, di atasnya itu ada tanah datar, lapang. Biasa digunakan untuk diantaranya ya prosesi potong rambut, apa itu? Gimbal yang keriting itu loh, di sana di atas. Kalau di Sumbing ya, di Sindoro itu ada juga kawahnya. Saya pernah turun ke kawah sana. Kawahnya luas. Saya di sebelah sini, sebelah sana ada hewan, macan. Wah, sudah deg-degan. Ya, dan itu kelihatan, bahkan ini cerita dari teman saya yang 3 orang ya, yang satu tenda. Satu malam itu kresek-kresek, jadi parafin yang zaman dulu parafin buat kompor itu hawanya hewan, si macan atau singa atau harimau itu sudah mengelilingi tenda. Teman saya yang satu, dia bersaksi ya, kan panas, hawanya beda kan kalau ada makhluk, tapi dia diem tahan napas. Saya dan teman saya yang lain itu tidur nggak tahu, sudah pokoknya deg-degan. Cuma kalau itu nyakar, tenda dicakar terus, sudah, saya nggak bisa bertemu dengan dia, terkam macan dia. Taunya itu pagi-pagi kok barang-barangnya berantakan. Kok berantakan ya? Mungkin ada angin atau apa. Teman saya ceritanya pas di bawah.
ketika mau naik omprengan, cerita, wah bersyukurnya. Coba kalau pas di sana diceritain, wah sudah mungkin, boleh ya. Oke. Beda lagi ketika Gunung Lawu. Di Gunung Lawu itu naik ke puncaknya Gunung Lawu, pakai sudah ada batu-batu yang ditumpuk kayak tangga-tangga. Jadi tidak sesulit gunung-gunung yang lain. Gunung Lawu ya. Di sana juga ada kawah. Bisa metik lewat Cemoro Kandang, Cemoro Sewu. Jadi kenapa jadi bahas mendaki ini ya? Ini maksud saya itu ketika sudah di posisi mendaki gunung malam-malam itu butuh pegangan Allah. Pas naik pesawat pun demikian itu, deg-deg. Ini aku tiba piye? Maka takbir itu mesti istighfar. Pokoknya eling Allah naik pesawat. Sudah, apalagi kalau mau nengok dari jendela, wah sudah ada awan, di bawahnya laut, sudah deg-deg. Begitupun pengalaman ketika ke Palu, pesawat kok harusnya kan 2 jam dari Surabaya ya. Jadi dari ujung Pandang ya ke Palu itu tidak lama harusnya, tapi kok muter terus. Ternyata cuacanya tidak bersahabat. Taunya di bawah. Coba kalau pilotnya atau yang di dalam pesawat itu ngasih tahu, Bapak Ibu mohon tenang, ini sedang menyelamatkan diri karena ada badai dan lain-lain. Mungkin tambah tegang, tapi tidak disampaikan. Diberitahunya pas di bawah. Kenapa landingnya terlambat? Karena muter-muter supaya aman. Sudah itu deg-degannya luar biasa. Butuh Allah. Maka di manapun orang itu butuh Allah. Nabi Adam pun begitu diturunkan oleh Allah ke bumi, butuh Allah. Membuat simbol bangunan namanya Ka'bah yang kemudian dikenal dengan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu yang melanjutkan kembali. Dulu pernah oleh Nabi Adam dibuat, lalu dilanjutkan lagi oleh Nabi Ibrahim. Kemudian ada Nabi Ismail anaknya membantu. Makanya kalau ini Pak Badawi mungkin yang masih fresh, yang masih baru tadi ini, atau bapak-bapak yang sudah ke sana, ada Hijr Ismail. Hijr kan hajar ya, maksudnya batu Ismail yang untuk ketika prosesi membangun Ka'bah. Dulu Mekah itu pernah dilanda banjir. Sekarang juga pernah. Maksud zaman dulu sehingga airnya itu menggenangi Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Adam. Bahkan sempat tinggal sisa-sisa saja. Dinding-dinding Ka'bahnya itu rata. Kemudian orang-orang Quraisy zaman di sana, Quraisy Arab itu merenovasi, membangun kembali. Lebih dibangunnya lagi oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Ini ada dalam Quran surat Al-Baqarah. Ini mohon maaf ya, ini isinya mungkin kayak semacam nanti tidak apa-apa. Endingnya nanti akan saya buat betapa pentingnya Ka'bah ketika kita sholat. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 125, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa id ja'alnal baita masabatal linnas wa amna wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu al-bait, yakni Ka'bah. Jadi Ka'bah itu disebut juga al-bait. Makanya Baitullah, tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Sudah dijamin. Baitullah itu bakal menjadi tempat berkumpulnya orang. Kapan? Ketika naik haji kan banyak orang-orang mengiring ke sana. Menjadi dan aman bagi manusia. Ingatlah ketika aku katakan, yakni Allah mengatakan, jadikanlah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Ingatlah ketika kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf,
Taifin itu orang-orang yang tawaf, akifin orang-orang yang itikaf, wa ruk'is sujud orang-orang yang ruku dan sujud dalam sholat. Makom Ibrahim itu bukan makom dalam bahasa Arab di Indonesia kan makam kuburan sanes. Makom itu dari kata koma, tempat berdirinya Ibrahim. Maka Ibrahim itu meletakkan batu pertamanya, ibaratnya kalau dalam pembangunan sekarang itu makom Ibrahim di situ. Jadi kan ada makom Ibrahim, ada Hijr Ismail, terus saya juga bisa membayangkan agak detailnya itu ketika ke sana ke Boyolali itu. Oh, ini toh meskipun miniatur ya. Ini Ka'bah, kemudian ada Hajar Aswad, ini pintunya. Kemudian di sini ada makom Ibrahim. Tapi kan kalau realnya Pak Badawi sudah masih kuat nggak ini untuk berbicara memberi cerita? Oh, nggih, karena mungkin perjalanan jauh ya, dan masih bawaannya beda hawa ya, beda keadaan di sana dengan di sini, dan juga rasanya kan masih rasa-rasa masa-masa Arab, masa-masa Mekah, Madinah. Seperti teman saya yang Kertopaten ini, anggota PRM, betapa dia itu membayangkan pengennya itu selamanya tinggal itu di Mekah biar bisa sholat di Masjidil Haram. Saking pengennya, saking senengnya ke umroh kemarin, pengennya tuh tinggal di sini. Nah, jenengan tahu Mbah Maimun Zubair? Mbah Mun itu kan usia sepuh tapi kok nggak didatarkan naik haji, pengen ke Mekah. Tidak ada itu anak-anaknya sampai ke piye kok sudah sepuh, tetap ke Mekah. Dan ternyata apa? Beliau meninggal di sana ya, itulah. Jadi ekspresinya orang yang sudah merasakan itu bisa deg-deg. Saya aja udah agak hampir memberi bismillah, tapi kan ditahan ya. Di shooting aja masih isi nanti. Jadi sudah benar kata Pak Padmono itu. Begitu masuk ke Masjidil Haram, belum sampai lihat sudah deg-deg, bertanya-tanya, aku tenan ora? Itu berarti sudah connect antara hatinya dengan tanah Masjidil Haram di situ. Jadi ada Mbah Mun itu, Mbah Muhaimin Zubair itu wafatnya di Mekah. Memang sudah pengennya di Mekah. Ada yang menyebutkan itu di dekat makamnya Fatimah. Iya, Siti Fatimah atau Siti Khadijah, istri pertamanya Kanjeng Nabi. Jadi kompleknya satu itu. Jadi kan Mbah Maimun itu kalau dilihat dari silsilahnya ya, langsung bisa beberapa generasi itu ke Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau tidak pamer sebagai Habib, tidak. Jadi kalau di bukunya sejarah tentang biografi Mbah Maimun itu ada detail siapa bin terus sampai Zubair, terus ke atas ketemu Nabi Muhammad SAW. Apa pesan yang teringat dari Mbah Mun? Di antaranya ya, dari sekian banyak nasihat-nasihatnya Mbah Mun Zubair, Maimun Zubair. Sekolah apapun, kalau bahasa Indonesianya ya, sekolah model apapun, ojo ninggalno ngaji. Jadi setinggi apapun kamu sekolah, belajar di manapun, jangan lupa ngaji. Maksudnya ngaji belajar untuk agama. Boleh belajar tentang matematika, belajar tentang ekonomi, tentang geografi, tentang sosial, tapi jangan lupakan ngaji kaitannya untuk ibadah. Mbah Maimun ya, Mbah Mun sudah sepuh banget itu ya, tahun 2000
19 Pak ya. Itu kan terakhir ada banyak video-video itu sudah sebelum beliau meninggalkan Indonesia untuk ke Mekah. Nggih, hadirin rahimakumullah, begitu ya tentang Ka'bah. Jadi Ka'bah itu ada pertanyaan kan kemarin, berapa sih ukuran dari Ka'bah? Orang cenderungnya supaya gampang seperti kubus. Nah, memang bentuknya seperti kubus. Kalau secara matematika, yang namanya kubus itu harus ukurannya rusuk-rusuknya sama sisinya ya. Rusuk-rusuknya itu kalau misalnya panjangnya 5, tingginya 5, maka lebar pun 5, itu disebut kubus. Dengan ada sisinya 6, setiap rusuknya sama panjangnya itu kubus. Nah, Ka'bah itu secara ilmiah ya diukur ukurannya, panjangnya, ini saya mengutip ya karena saya belum pernah ke sana dan belum pernah ngitung ngukur ya. Ada yang berani ngukur di sana sama asar mesti diseneni ya. Kayak ngopo? Misalnya Pak No bawa meteran dari sini, ya nggak bisa ya. Pak No, saya mau membuktikan. Apa Pak Ud katanya panjangnya Ka'bah itu 12,86 meter. 12,8 meter, lebarnya 11,03 meter dan tingginya 13,1 meter. Hampir mirip-mirip, rata-rata 11 atau 12 meter. Jadi panjang, lebar, tingginya. Ini Ka'bah yang sekarang sudah ada dilapisi dengan kain ya, kiswah. Kiswahnya itu dibuat, ada yang menyebutnya dari kainnya dilapisi ada emasnya ya, kaligrafi emas. Kalau pas saya di Boyolali itu ya ini kiswahnya gini, meskipun sudah sobek-sobek ya, kena angin, kena hujan soalnya ya, bukan yang asli itu. Ada emasnya itu dengan bentuk tulisan warna kuning ya, tapi bukan emas. Kalau emas asli mesti banyak sudah hilang, itu satu hari udah hilang, diambil orang ya. Kalau benar-benar emas yang di Boyolali ya. Jadi sekarang apa sih pentingnya kok ada Ka'bah, kita belajar tentang arah kiblat? Nah, ini poinnya. Hadirin Allah, kita paham betul bahwa rukun syarat sah itu adalah menghadap kiblat. Lalu bagaimana mengarah kiblat? Ini kan kita beda-beda. Ada di sini memang disebutkan secara teori ya, ada ainul yakin tentang Ka'bahnya, ada yang jihad Ka'bah atau kiblah zon perkiraan. Jadi kita itu kan beradanya di Indonesia. Di Indonesia maka tidak bisa langsung melihat Ka'bah, melihat bangunan Ka'bah, nggak bisa. Maka kita menggunakan ilmu pengetahuan. Ada sebuah penelitian yang diekspos lewat jurnal-jurnal di Sidoarjo itu ya. Masjid-masjid, rumah-rumah yang jadikan sampel, hampir 72% itu tidak tepat, tidak presisi menghadap kiblat. Ini pembelajaran bagi kita. Jangan-jangan ketika kita sholat di masjid, insya Allah ini sudah kiblat, sudah diukur kan? Karena ada geser, terutama setelah 2006 gempa. Kan 2010 kan ada MUI bahas ini mengenai kiblat, dirapihkan, dibetulkan. Masjid ini termasuk yang sudah diarah kiblatkan. Kalau manut bangunan masjid kan agaknya ini kan ke sini ke barat ya. Ini maksud saya di rumah pun sebisa mungkin supaya mendekati arah kiblat, gunakan ilmu pengetahuan, diantaranya adalah dengan aplikasi. Yang penting bangunan omahku ngulon barat kiblat, arah kiblat berarti ngulon. Ya belum tentu juga. Dulu pernah saya sampaikan, kalau jenengan asal patokannya kulon arah barat, bisa jadi jenengan bukan ke arah Ka'bah tapi malah ke negara Somalia. Somalia tahu? Negara yang miskin di Afrika, kulitnya negro. Yang kurang ya, banyak kelaparan, banyak pertengkaran ya. Perang saudara ya. Jadi menggunakan aplikasi. Lah terus aku orang dua aplikasi minta bantuan. Mungkin secara sederhana ini konkretnya dari pengajian ini adalah misalnya ini bisa sebagai job ini ya. Ini pas puasa misalnya
anak-anak muda yang punya HP bagus datang ke rumah masing-masing, bawa kompas atau bawa aplikasi, bawa lakban, lalu dijadikan, ini loh Bu, jenengan sholatnya mau di mana? Di sini. Oh iya, musolanya misalnya di kamar apa? Saya buat setting ya, ini Ka'bah. Ini usulan untuk apa anak-anak muda ini. Itu kan pahala. Membuat presisi, membuat arah kiblat ketika kita sholat itu benar-benar mendekati ke arah kiblat. Saya di rumah itu kalau manut bangunan ya ke barat. Kita tidak bisa berpatokan dari bayangannya ketika matahari. Matahari misalnya, karena matahari itu setiap bulan itu geser Bu, tidak tepat di timur, kadang ke utara, kadang ke selatan. Jenengan pas bulan ini agak lurus mataharinya, agak maksudnya ke barat. Tapi ke suatu saat di bulan yang lain itu agak ke utara, nyelong nanti. Kalau manut ke arah bayangan benda barat misalnya ke barat, bisa jadi malah jenengan sebelah timurnya, sebelah selatannya Somalia, ke Afrika Selatan nanti malah. Itu menghadap sholatnya. Ini usulan ini ya. Ini Mas Irfan. Anak-anak Risma itu bisa datang ke rumah membuat arah kiblat garisnya. Di sini insya Allah gini. Makanya ini kalau pas itu agak miring, bukan lurus mimbarnya ini pas sholat mimbar di sini ya, tapi saya akan menyesuaikan garis yang ini. Kalau saya pas jadi imam, tak minimal mendekati lurus ini. Khawatirnya saya kalau ke barat menghadap Somalia. Somalia di sana Afrika ada gajah. Nanti malah sebelah pemilik Ka'bahnya yang dimaksud dengan Ka'bah malah alfil ya gajah. Sama-sama di Ka'bah dengan gajah. Nggih ngeten. Tapi biasanya moodnya itu agak kanan sedikit gitu. Nggih. Padahal kita udah mana kanan itu kan udah pas. Iya. Nah, tapi imamnya sendiri apakah nggih. harus kagak. Nggih. Ya memang gampangannya dari barat nyerong. Ini sudah kiblat, malah nyerongin lagi. Wah, jadi mungkin dia punya ijtihad baru ya. Itu ya repotnya. Memang itu harus di counter, dihadapinya itu dengan ilmiah. Iki loh, pakai aplikasi misalnya, kalau syukur pakai Google Map, titik di sini, pakai aplikasi yang sederhana kan bisa itu. Saya juga di rumah itu saya buat garis, seret, dipakai lakban, minimal cuman 30 cm. Kalau mau jamaahan itu pokoknya gini, agak nyerong. Nah, saya kadang protes, ya kok ayah tuh mesti mepet ngalor, mepet ke sini. Ya nggak apa-apa, itu kiblatnya. Ya kalau anak kecil kan di debat sudah ini loh Dek yang benar, nggak usah sampai detil-detil. Nanti malah padu kita akan repot sendiri. Debat sama anak kecil itu angel Bu. Wes apalagi kalau sudah terus takwan malah kadang gitu ya. Namanya gimana ya? Tapi ya pura-pura sabar ya. Pura-pura wis pokoknya harus bijak. Nggih ngeten. Bapak minta sedikit. Nggih, monggo Pak. Ya ini harus dari nama Pak Mirwajid. Masih belajar gratis Rp15.000. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan yang dapat bisa bermanfaat. 7 Ibu dan 3 Bapak. 7 3 ya. Bapak. Maksudnya tukarkan di toko Putrata harga 15. Ibu apa ya? Ibu ini Mbak Ia mana? Nggih. Boin ada? Boleh galen mana ini? Nggih, alhamdulillah. Bapak-bapak ini sinten iki? Oh, yang Bapak ini Bapak saya tukang. Wah, baru minum. Untuk Bapak Haryono dan Bapak Jambari ada bisa khusus. Ini pesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nggih, insyaallah untuk bulan depan kalau panjang umur ya setelah Ramadan saya mungkin akan minta data dari Pak Uji, nama-namanya siapa. Nanti sebelum itu sambil nunggu misalnya minum saya panggil. Misalnya Pak No, saya panggil centang. Seperti dulu kan pernah ya, centang-centang. Itu untuk administrasi tertib. Oh, berarti dulu pernah ngaji di sini. Ada nama dulu kan Bu Novi apa ya? Sama itu dulu pernah ya. Terus Bu siapa itu ada.
sampai Pak Tumijo ya almarhum juga ada, masih ada catatannya. Nggih. Pak apunten nggih Pak Is juga ada rekamannya juga, videonya itu ada absennya ya. Nggih, ngeten. Ada pertanyaan Pak Pur? Sampun cukup? Ya alhamdulillah cukup ya. Nggih, boleh Pak Jamhari. Jadi ada kasus, ada anak gitu, dia itu berdua jamaah gitu. Nggih. Nah, kebetulan dia itu bisa baca suratnya cuma kulhuwallah. Nggih. Pada saat pertama kali sholat, rakaat pertama kulhuwallah. Yang kedua itu nanya lagi, kul lagi ya, enggak gitu. Misalnya cuma kul dua. Nggih. Enggak. Nah, gua namanya Pak. Nggih. Itu anak-anak ya? Nggih, anak-anak enggak apa-apa. Nanti dikasih taunya setelah selesai. Nggih, enggak apa-apa ya. Nama anak-anak kecil itu takonnya. Guru meneh ora apa-apa ya misalnya gitu. Ya dulu pernah seperti cerita kabayan juga ya. Kowe batal ora yo, kowe sing batal ngomong. Lah padahal dia juga ngomong ya. Salat ojo ngomong yo, padahal dia juga ngomong. Maksudnya dia ngandani tapi kan ngomong juga. Ya batal ya. Nggih, itu memang masanya anak-anak. Wong sama anak-anak pas anak saya juga pas lagi salat mesti kelingan handuknya. Bun, handuknya belum diambil ya, misalnya. Lagi sholat. Sholat. Ya nggak apa-apa namanya anak kecil. Saya kira itu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah di bulan berikutnya untuk kajian pasolatan. Ini sampai 221. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.